سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesempatan kali ini saya masih akan terus membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di bab yang ke-8, semangat menuntut ilmu dan mendalaminya. Di kisahnya yang nomor kelima, kisah keingintahuan Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu terhadap fitnah-fitnah yang akan terjadi. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal. Ia dijuluki sebagai pemegang rahasia karena baginda Rasulullah SAW memberitahukan kepadanya daftar nama kaum munafik dan fitnah-fitnah yang akan terjadi. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW memberitahu Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu semua fitnah yang akan terjadi hingga hari kiamat secara berurutan dengan menyebutkan 300 orang nama pemimpinnya. Baginda Rasulullah SAW telah memberitahu kronologi fitnah tersebut, termasuk nama pembuat fitnah, nama ibunya, ayahnya, dan kabilahnya secara jelas. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang biasanya bertanya kepada baginda Rasulullah SAW mengenai hal-hal yang baik, tetapi aku bertanya kepada beliau mengenai hal-hal yang buruk agar aku dapat menghindarinya. Pernah aku bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, setelah segala kebaikan yang ada disebabkan keberkahanmu ini, apakah nanti akan terjadi keburukan? Beliau menjawab, ya, keburukan akan datang. Aku bertanya lagi, kebaikan akan kembali lagi atau tidak setelah keburukan itu? Beliau menjawab, hai Huzaifah, bacalah kalamullah dan renungkanlah makna-maknanya dan ikutilah hukum-hukumnya. Karena rasa ingin tahu yang amat sangat, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah setelah keburukan akan terjadi kebaikan lagi? Baginda Nabi SAW menjawab, ya, kebaikan akan kembali lagi, tetapi hati mereka tidak sebersih hati orang-orang sebelumnya. Aku bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu akan kembali buruk lagi? Baginda Nabi SAW menjawab, ya, akan datang orang-orang yang menyesatkan manusia dan menarik mereka ke jahanam. Aku bertanya, seandainya diriku berada pada zaman itu, apa yang harus aku lakukan? Beliau bersabda, jika engkau berada pada zaman itu, kemudian engkau menjumpai di dalam umat Islam ada satu jamaah di bawah seorang pemimpin, maka sertailah mereka. Jika tidak ada, maka tinggalkanlah semua golongan yang saling berselisih dan berdiamlah di tempat-tempat yang terpencil atau di bawah pohon. Tinggallah di sana hingga engkau mati. Karena baginda Rasulullah SAW telah memberitahukan nama orang-orang munafik kepada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu selalu bertanya kepadanya, adakah orang munafik di antara pejabat yang aku angkat? Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu tidak pernah menjawabnya. Hanya sekali saja ia menjawab, ya, ada satu orang, namun aku tidak akan menyebutkan namanya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lantas memecat pejabat tersebut. Kemungkinan besar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengenalinya dari firasatnya sendiri. Jika ada orang yang meninggal dunia, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan bertanya, apakah Huzaifah ikut mensolatkan jenazahnya? Apabila Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu ikut, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun ikut mensolatkannya. Jika tidak, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak mensolatkannya. Ketika Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu hampir wafat, ia menangis dengan penuh kecemasan dan ketakutan. Orang-orang di sekitarnya bertanya, mengapa engkau menangis? Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu menjawab, aku menangis bukan karena takut meninggalkan dunia ini,
Bahkan aku mencintai kematian. Yang aku tangisi adalah aku tidak mengetahui apakah aku pergi dengan murka Allah Subhanahu wa taala atau dengan ridhonya. Lalu ia berkata, inilah detik-detik terakhir kehidupanku. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku mencintaimu. Untuk itu, berilah keberkahan dalam pertemuan denganmu ini. Hadis riwayat Abu Daud dari kitab Usudul Ghobah. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah pengetahuan Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu terhadap fitnah-fitnah yang akan terjadi. Sebagian besar para sahabat menanyakan tentang kebaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu berbeda. Beliau menanyakan tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi. Walaupun baginda Rasulullah sudah mengarahkan sahabat Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu untuk membaca kalamullah, namun karena rasa pengetahuan yang sangat tinggi, beliau terus menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau mengetahui rahasia apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan iman kita dengan belajar agama kepada orang-orang yang tepat, dan kita bisa mengamalkannya dan mengajak saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث